Masih saya sungguh menikmati dan mengikuti dengan baik tadi paparan sementara dari masing-masing kelompok. Saya tentu tidak ingin merespon secara detail karena bahannya juga belum selesai, nanti salah respons. Tapi apa yang disampaikan tadi, itulah menjadi pemikiran kita semua. Banyak yang harus kita lakukan, perubahan dan perbaikan. Namanya juga tadi melakukan transformasi. Nah, saya mengambil 4 saja. Pertama, bagaimana sih pengelolaan fiskal dan moneter kita? Tadi disinggung-singgung, jangan banyak habis ke belanja pegawai. Pada kenyataannya, di daerah itu ada yang 85% APBD-nya habis untuk belanja pegawai. Tidak sempat lagi untuk public services. Sehingga apapun berteriak ke pemerintah pusat. Dan ini menimbulkan kecemasan bagi daerah-daerah otonomi tersebut karena tidak kunjung mampu memahami esensi otonomi daerah itu sebagai kemampuan dari meningkatkan kemampuan daerahnya, meningkatkan pendapatan daerah, tidak menggantungkan sepenuhnya pada APBD. Sebetulnya esensi dari demokratisasi ekonomi, kekuasaan yang diberikan ke daerah harus digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas daerah, meningkatkan tambahan karena ada ekonomi yang bergerak di daerahnya. Bukan menunggu setiap tahun APBD-nya. Walaupun itu juga penting karena di situ cerminan dari sebuah yang kita sebut dengan fiskal desentralisasi fiskal yang kemudian mereka juga bisa mengelola dan menikmati yang baik. Nah, seperti apa sebetulnya strategi kita? Kalau kita membaca dengan teliti MP3II kita, maka strategi pembangunan kita tidak semata menggantungkan kepada APBN. Kalau belanja, saya setting MP3II kita sampai 2015 4.000 triliun, which is sekarang dalam waktu 1 tahun dari Mei kepada Mei lagi itu mendekati 1.000 triliun, maka dana yang dibelanjakan oleh APBN kita untuk basic infrastruktur hanya berkisar 12% saja, 10%. Oleh sebab itu maka APBN kita betul-betul harus kita gunakan. Contohnya misalkan untuk 2013 ini, belanja infrastruktur kita sekitar 200 triliun lebih sedikit, maka itu adalah basic infrastruktur. Kita sudah merubah strategi kita di mana policy fiskal kita tidak lagi membelanjakan untuk hal-hal yang secara commercially viable. Contoh, semua bandara tidak lagi dibiayai APBN. Semua pelabuhan tidak lagi dibiayai oleh APBN yang commercially viable. Semua jalan tol tidak APBN. Semua pembangunan infrastruktur yang secara komersial sudah viable kita dorong kepada BUMN swasta nasional dan kalau tidak cukup foreign direct investment. Sedangkan dana APBN kita betul-betul kita gunakan untuk basic infrastructure yang betul-betul secara ekonomis saja dia viable, menimbulkan pergerakan ekonomi di daerah. Misalkan kita membangun irigasi, membangun waduk, membangun infrastruktur pedesaan, membangun infrastruktur kesehatan, energi dan sebagainya di daerah-daerah yang frontier dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. That's strategi kita sekarang ini. Oleh sebab itu maka instrumen, insentif dan disinsentif tadi sudah disinggung, saya setuju dan sangat mendukung, menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendorong investasi. Kalau dia mau investasi di Jawa, kita kasih disinsentif. Kalau ia mau
mengembangkan di luar Jawa, kita kasih tax holiday. Kita sekarang memiliki tax holiday, memiliki tax allowance, sehingga pusat-pusat pertumbuhan di seluruh koridor menjadi terbangun karena ada insentif. Contoh yang paling konkret, kita menetapkan Semangke sebagai kawasan ekonomi khusus, Special Economic Zone. Ketika kita buka itu, Unilever mengatakan kami akan bangun di sana. Kalau Unilever masuk sebagai anchor karena memiliki nama besar, maka seluruh industri akan masuk. Maka kita akan melahirkan sebuah Special Economic Zone di daerah Semangke di Sumatera. Sama halnya dengan di Kalimantan, yang kita kembangkan kawasan ekonomi khusus di Kalimantan dengan memberikan tax holiday dan insentif, maka daerah itu menjadi pusat